Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini, seperti biasa, ketika akhir bulan aku akan buat video evaluasi keuangan aku. Nah, untuk sekarang aku akan buat evaluasi gaji bulan Desember ya teman-teman. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun, di mana sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Semoga di tahun 2023, apapun yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan terlaksana ya teman-teman. Dan semoga untuk keuangan kita juga semakin lancar dan semakin baik. Amin. Untuk evaluasi kali ini, seperti biasa, aku buat judulnya dulu ya teman-teman. Dan seperti biasa juga, uang yang masih tersisa itu akan aku masukkan ke dalam challenge. Karena challenge 20.000 dan 2.000 itu kemarin sudah aku bongkar, jadi akan aku buat yang baru untuk 2023 ya teman-teman. Lalu tidak lupa juga, uang yang masih tersisa itu akan aku masukkan ke dalam challenge atau tantangan 100 amplop juga ya teman-teman. Walaupun tantangan tersebut belum terisi banyak, tapi nggak apa-apa, akan aku lanjutkan sampai semuanya terisi. Nah, ini judulnya sudah selesai, kemudian aku buat tabelnya ya teman-teman. Seperti biasa, aku buat tabelnya sederhana aja seperti ini. Rencananya untuk di tahun depan atau di tahun 2023, aku akan mengurangi sedikit gambar menggambarnya ya teman-teman, jadi supaya durasi videonya juga lebih cepat. Dan aku juga nggak terlalu lama membuat videonya, karena aku juga sekarang udah punya anak, lumayan udah nggak mau diem, jadi harus aku awasi terus. Tapi walaupun begitu, semoga maksud dari video-video aku sampai ke teman-teman ya. Nah, di sini aku udah buat kolom deskripsi, budget sebenarnya dan selisih. Aku juga buat kolom catatannya seperti biasa ya. Nah, selanjutnya aku isi deskripsinya dulu. Ini tuh adalah pengeluaran aku untuk di bulan Desember. Kemudian sisa gaji, sedekah, dan uang jaga-jaga juga masuk ya teman-teman ke sini. Alhamdulillah untuk keuangan di bulan ini masih tergolong aman, karena untuk pegangan istri itu nggak habis. Aku cuma pakai beberapa puluh ribu aja. Dikarenakan aku punya pemasukan lebih, aku tuh ada sekitar 600 ribuan gitu untuk uang di luar gaji suami ya teman-teman. Pokoknya setiap bulan itu nggak tentu, dan uang tersebut aku pakai untuk traktir orang rumah. Terus kalau misalnya ada lebih, aku beliin baju anak aku gitu. Dan jajan aku juga tentunya ya. Sehingga uang pegangan istri di sini itu nggak terpakai semua. Nah, ini kolom budgetnya tinggal diisi dari pengeluaran atau dari catatan budgeting aku ya teman-teman. Lalu untuk pengeluarannya atau sebenarnya itu tinggal lihat di dompet pintar aja, karena semuanya sudah tercatat. Nah, ini aku pindahkan dari dompet pintar ya teman-teman, semua total pengeluarannya atau kolom sebenarnya. Nah, untuk skincare bulan ini tuh ternyata 300 ribu ya teman-teman, sehingga aku revisi. Aku tadi salah nulis karena emang setiap bulan itu biasanya jatahnya 100 ribu ya teman-teman. Tapi ternyata di bulan ini 300 ribu karena harus beli day cream and night cream ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku tulis kolom selisih. Bagi pengeluaran yang masih ada sisanya, aku tulis sisanya di sini ya teman-teman, atau selisihnya. Mungkin untuk beberapa orang sisa uang itu bisa dibelanjakan dengan bebas, tapi untuk aku itu adalah kesempatan aku untuk isi challenge. Karena kalau misalnya kita berhasil mencapai challenge tersebut, itu rasanya bener-bener bahagia banget. Apalagi ketika aku kemarin bongkar celengan 20 ribu itu, aku bener-bener seneng banget. Walaupun dapatnya nggak sebanyak tahun kemarin, tapi menurut aku itu udah bener-bener banyak banget untuk pegangan aku di akhir tahun. Nah, untuk sisa uangnya ada 524.500 ya teman-teman. Aku juga nggak lupa untuk tulis catatannya sebagai penyemangat aja. Dan selesai catatannya, kemudian ini aku ada sedikit mau gambar-gambar seperti biasa supaya nggak terlalu polos ya teman-teman. Oh iya, untuk budgeting yang aku buat setiap bulan itu bukan berarti aku itu ahli keuangan ya teman-teman. Aku bukan ahli keuangan, apalagi ahli investasi. Aku membuat video budgeting setiap bulan itu hanya ingin membagikan bagaimana cara aku mengatur uang supaya nggak minus, apalagi sampai berhutang ya teman-teman. Hanya sebatas itu yang bisa aku share kepada teman-teman semua.
Karena ada beberapa orang yang aku kenal itu sampai terlilit hutang, padahal menurut aku keuangannya itu cukup teman-teman. Jadilah aku termotivasi untuk membuat video budgeting seperti ini ya teman-teman. Dan dulu juga jauh sebelum aku nikah itu aku kan kerja. Nah di tempat kerja itu rata-rata orang-orangnya itu terlilit hutang bank keliling teman-teman. Jadi aku itu bener-bener miris. Padahal bisa dibilang kebutuhan atau pengeluaran mereka setiap bulan itu tercukupi dari hasil gajinya. Jadi semoga apa yang aku sampaikan ada sedikit manfaatnya untuk teman-teman yang menonton ya. Nah ini selanjutnya aku mau beresin si sticky notes yang nempel di dompet pintar aku. Sama sekalian aku mau keluarin uangnya ya teman-teman. Nanti setelah uangnya semua beres, aku akan hitung dulu benar atau tidak si catatan tadi itu yang sisanya ada 524.500. Oh iya, untuk keuangan aku sendiri, insya Allah untuk di bulan depan itu bisa mulai untuk nabung dana darurat. Dikarenakan aku udah nggak ada arisan dan aku bertekad aku mau mencapai dana darurat dulu, baru setelah itu aku mau buat tabungan untuk membeli rumah. Nah ini uangnya aku beresin dulu ya teman-teman sekalian dihitung. Lanjut lagi ceritanya, jadi sebenarnya untuk beli rumah itu aku udah ada pegangan sih teman-teman, yaitu tabungan aku waktu aku masih bekerja. Jadi bukan uang suami aku ya teman-teman. Jadi ini tuh tabungan jauh sebelum aku nikah. Nggak banyak, tapi insya Allah bisa bantu sedikit untuk membeli rumah gitu teman-teman. Tapi walaupun begitu aku masih usaha mengumpulkan memakai gaji suami aku ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin uang yang aku sudah pegang itu nggak terpakai gitu. Karena bisa jadi untuk keperluan yang lain juga. Tapi kalau misalnya aku udah ngumpulin semaksimal mungkin pakai gaji suami aku tapi tetap kurang, ya terpaksa aku pakai tabungan aku itu. Nggak terpaksa sih, aku ikhlas banget malah. Tapi aku mau usaha dulu gitu. Karena anak aku juga masih kecil dan aku juga belum punya target mau beli rumah di mana. Karena budgetnya juga terbatas. Sekarang kan rumah itu mahal-mahal ya. Aku mau nyari yang murah-murah aja gitu. Jadi walaupun murah, yang penting ada dulu gitu. Nah, uang yang tadi itu aku hitung pas ya teman-teman. Selanjutnya aku ambil 100.000 untuk isi dana holiday. Sebenarnya nggak tahu mau holiday kemana, anak juga masih kecil, terus di mana-mana juga bencana. Tapi walaupun begitu aku ngumpulin dulu aja. Nah lanjut, aku mau isi celengan yang 1.000-an ya teman-teman. Lumayan untuk di bulan ini aku dapat sekitar 7.000 gitu. Lumayan susah untuk dapat yang 1.000-an ini, makanya aku lumayan senang dapat 7.000. Maaf banget ya kalau misalnya suaranya banyak yang mengganggu karena di sini tuh ada yang lagi las pagar gitu guys. Nah selanjutnya aku masukkan yang 500-an. Lalu untuk yang 20.000 dan 2.000 aku mau simpan dulu karena aku belum buat tabel atau buat wadah challenge-nya guys. Nah untuk sisa uangnya aku mau masukkan ke tantangan menabung 100 amplop. Sisanya itu ada 140.000, aku nggak ambil sama sekali karena sekarang juga udah akhir bulan, sebentar lagi gajian. Dan ongkos suami aku juga udah aman, dia juga udah bagi uang bensin gitu. Jadi uang bensin sehari-hari itu diganti sama kantor, dan itu dia udah megang, jadi udah cukup untuk sampai gajian lagi. Sehingga sih sisa uang ini bisa langsung aku masukkan semuanya ke challenge ini. Aku tuh isi kolom yang 70.000, yang 5.000, terus yang 10.000, sama yang terakhir aku mau masukin ke yang 55.000 ya teman-teman supaya nominalnya pas. Walaupun masih banyak yang kosong gak apa-apa, aku akan tetap semangat karena ini tuh dari sisa uang belanja atau sisa uang bulanan, sehingga aku juga gak berat untuk nabungnya teman-teman. Tantangan ini aku buat sendiri ya teman-teman amplopnya, jadi aku tuh nggak beli, aku cuman beli 1 pak amplop polos ini sama toplesnya. Karena kalau beli itu lumayan juga harganya, tapi kalau teman-teman mau beli aja ya nggak apa-apa, itu bagus juga, karena bisa dipakainya itu berkali-kali ya teman-teman. Nah lanjut, uangnya itu aku masukkan ke dalam amplopnya ya teman-teman sesuai dengan nominalnya.
Sebenarnya aku nggak mau challenge kayak gini karena uangnya harus dilipet. Aku tuh suka uang tuh yang lurus gitu teman-teman, yang rapi. Tapi karena hasil dari tabungan ini tuh lumayan banyak, yaitu 5 juta lebih, jadi aku itu tergiur gitu untuk ikut challenge ini. Jadi kayak iseng-iseng berhadiah gitu teman-teman. Kita itu iseng tapi tahu-tahu pas dibongkar itu dapatnya banyak banget. Nah, selesai evaluasinya, alhamdulillah nggak ada minus atau nggak ada hutang untuk di bulan ini. Dan juga challenge-challenge yang aku ikuti itu terisi semua, alhamdulillah banget. Untuk uang 20 ribuan dan 2 ribuannya akan aku simpan dulu sampai aku buat challenge-nya ya teman-teman untuk yang terbaru. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memotivasi teman-teman semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton, mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.